Saudara, kematian diplomat Arya Daru Pangayunan masih menyisakan misteri bagi keluarga. Istri Arya Daru pun beberkan berbagai kejanggalan. Ulasannya usai jeda. Asri Gunawan kembali bersama Anda di Berita Utama. Saudara, kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan tanda tanya bagi keluarga. Setelah hampir 3 bulan pasca kematian suaminya, istri Arya Daru, Meta Ayu Puspitantri, akhirnya muncul ke publik pada akhir September lalu. Kemunculannya untuk mendesak dilakukan kembali penyelidikan terhadap kematian suaminya yang masih dinilai janggal, tak maksimal, dan prematur. Mengapa keluarga dan istri Arya Daru baru muncul setelah polisi menyimpulkan tak menemukan unsur pidana terkait kematian Arya Daru? Meta Ayu Puspitantri, istri diplomat muda Arya Daru, akhirnya muncul dan bicara di depan wartawan untuk pertama kalinya soal kematian suaminya. Meta mengaku memutuskan tampil di depan publik usai melewati masa berduka dan telah siap menyuarakan keadilan bagi suaminya. Meta bahkan meminta atensi Presiden Prabowo Subianto, Kapolri, dan Menteri Luar Negeri untuk turun tangan mendorong penuntasan kasus kematian Daru yang dirasa janggal. Meta memohon penyelidikan kasus kematian suaminya diusut secara jujur, transparan, tanpa mengesampingkan hati nurani. Meta juga meminta pihak kepolisian tidak membuat framing negatif atas Arya Daru Pangayunan. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan lagi framing negatif untuk suami saya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Suami saya enggak neko-neko. Saya kenal betul suami saya. Salah satu yang mengherankan bagi Meta adalah soal sejumlah barang yang dijadikan alat bukti oleh polisi dalam proses penyelidikan, seperti sandal berwarna pink hingga alat kontrasepsi. Meta mempertanyakan mengapa polisi menjadikan barang-barang privat sebagai alat bukti. Padahal ia mengaku barang-barang tersebut adalah miliknya, sebab ia memang biasa berkunjung ke indekos suaminya saat sedang ke Jakarta. Kemudian saya lihat ada foto sandal pink, itu sandal saya. Padahal kontrasepsi pun. Iya, itu semuanya punya saya, punya kami. Baru dijadikan barang bukti oleh polisi. Iya, itu saya juga bingung gitu. Kenapa yang dijadikan barang bukti itu? Kenapa bukan drone atau piring atau sepeda yang ada di situ? Polda Metro Jaya pun menjelaskan soal sendal berwarna pink hingga alat kontrasepsi yang dijadikan sebagai barang bukti. Polisi bilang 2 barang tersebut ditemukan penyidik dalam proses olah TKP sehingga seluruh temuan penyidik akan dijadikan barang bukti untuk mengetahui keterkaitan barang tersebut terhadap peristiwa kematian korban. Polisi memastikan penetapan barang bukti tidak dilakukan serampangan. Apa yang ada di TKP, kemudian kebetulan ada juga ditemukan di dalam tas yang ada ditemukan di lantai 12 rooftop, ya, itu seorang penyelidik harus mengumpulkan barang bukti tersebut atau petunjuk tersebut, ya, untuk membuktikan ada atau tidaknya keterkaitan dengan suatu tindak pidana, ya. Jadi bukan penyelidik mau ngarang-ngarang, enggak. Jadi ya apa yang didapatkan apa adanya ya harus ditunjukkan di situ.
Sementara keluarga Arya keberatan atas tindakan polisi menjadikan alat kontrasepsi sebagai barang bukti karena dianggap menggiring spekulasi negatif soal fantasi seksual tertentu yang tidak terbukti kebenarannya. Dalam program Rosi 2 Oktober lalu, tim penasihat hukum keluarga Arya Daru menyebut sikap polisi dinilai mendegradasi kehormatan Arya Daru dan keluarga. Ada salah satu isu yang beredar bahwa meninggalnya Arya ini karena kecelakaan katanya. Yang ada hubungannya dengan fantasi-fantasi tertentu. Anda keberatan dengan hal itu karena dianggap tentu ini akhirnya kan membuat sesuatu kehormatan keluarga jadi terdegradasi. Sebelumnya keluarga Arya Daru bahkan menyebut mengalami serangkaian teror sejak kematian Daru yang misterius 8 Juli lalu. Teror pertama terjadi hanya sehari setelah Daru dimakamkan. Keluarga mendapat kiriman amplop misterius berwarna coklat dari orang tak dikenal. Saat dibuka, amplop tersebut berisi styrofoam berbentuk bunga Kamboja, bintang, dan hati. Keluarga pun bingung apa maksud dari kiriman amplop tersebut. Tak selesai sampai di situ saudara, pada 27 Juli lalu keluarga merasa makam Arya Daru dirusak orang tak dikenal. Tanah makam berantakan membuat keluarga makin cemas dan merasa terancam. Lalu pada 16 September lalu, istri dan anak Daru menemukan makam Daru telah ditaburi bunga mawar merah yang rapi tersusun berbentuk garis lurus dari kepala hingga kaki. Keluarga pun memaknai rentetan peristiwa tersebut sebagai pesan yang hendak disampaikan kepada pihak keluarga. Ini ada suatu clue atau pesan. Bagi kami sebagai penasihat hukum, ini adalah satu pesan dari pihak tertentu pada keluarga, istri, orang tua almarhum. Saya kira itu. Tak tinggal diam atas kejanggalan dan ketidakadilan yang dirasakan, keluarga Daru pun mengadu ke Komisi 13 DPR. Dalam pertemuan dengan DPR, Arya atau ayah dari Arya Daru bilang keluarga mengapresiasi upaya polisi mengungkap kasus kematian putranya. Namun, keluarga merasa hingga kini belum mendapat penjelasan yang clear soal apa yang sebenarnya terjadi pada Arya Daru hingga ditemukan meninggal tak wajar di indekosnya pada Juli lalu. Penyampaian dari pihak penyidik pada waktu itu belum bisa menenangkan kami, terus terang saja. Meskipun saya juga menghargai dari pihak-pihak yang terkait tentunya sudah bekerja keras. Hal-hal yang sudah disampaikan dalam media itu bagi kami memang belum bisa memberikan penjelasan yang jelas untuk itu. Dan untuk itu saya terus terang sebagai orang tua di Jogja lagi, saya tidak tahu harus kemana saya harus menyampaikan hal itu. Makanya tadi kita sudah bikin kesimpulan supaya mendesak ini supaya dilakukan ekshumasi, dan kita minta supaya juga dari Kementerian Luar Negeri yang adalah lingkungan atasan daripada Menteri Luar Negeri, dalam hal ini atasan daripada almarhum Daru, dan juga Kementerian HAM untuk juga ikut terlibat bertanggung jawab terhadap kepergian meninggalnya almarhum. Keluarga Daru juga menyinggung soal sosok perempuan bernama Farah yang diduga sempat pergi bersama Arya Daru beberapa saat sebelum Daru ditemukan meninggal dunia. Keluarga meminta polisi kembali memeriksa dan mendalami keterangan Farah yang dinilai berpotensi sebagai saksi kunci. Selain Farah, ada juga sosok Dion yang diduga turut menjadi orang terakhir yang bersama Daru sebelum meninggal dunia. Polisi menegaskan bahwa kasus Arya Daru belum dihentikan. Penyelidikan masih berlangsung dan polisi tetap terbuka dengan segala bukti baru dari pihak keluarga maupun masyarakat. Polisi juga bilang dalam waktu dekat bakal bertemu keluarga untuk memaparkan secara rinci temuan polisi atas peristiwa kematian Arya Daru.
kami sudah langsung menyampaikan dengan salah satu lawyer dari pihak ADP dan dari salah satu lawyer juga setuju untuk segera bertemu antara penyelidik dengan pihak keluarga didampingi nanti lawyernya, karena ada beberapa hal yang memang harus disampaikan penyelidik ya untuk menjelaskan perkara kasus ADP tersebut, karena dari pihak keluarga sepertinya masih belum hingga saat ini masih belum puas dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Keluarga Daru luntang-lantung mencari keadilan terkait kejelasan kasus kematian Arya Daru. Kini janji polisi untuk mengungkap kematian Arya Daru secara terang juga dinanti oleh publik. Kita tunggu babak baru pengungkapan kasus diplomat muda Arya Daru yang begitu menyorot perhatian publik. Tetaplah bersama kami di Berita Utama, Saudara. Ada informasi keluarga santri korban ambruknya Pondok Pesantren Buduran di Sidoarjo masih menanti evakuasi. Warga berempati memberikan baju ganti.